Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi kita nih di sini nih, kebun nih. Kebun Tempatnya nih. Kang Asep. Iya, ini Kang Asep nih. Apa kabar Kang Asep? Baik, alhamdulillah. Ini Kang Asep nih yang punya tempat nih. Iya. Ini kebunnya Kang Asep. Itu di sana ada rumahnya juga, rumahnya Kang Asep. Iya. Nah, kita datangin nih. Kita minta Kang Asep menjadi narasumber dulu. Pernah Kang Asep ini kerja di suatu pabrik. Nah, pabrik itu Kang Asep sempat tidur dan sempat nginep-nginep malam gitu ya. Sip-sipan. Oh, sip-sipan. Iya, kalau malam tuh kalau lagi produksi pastinya nggak tidur, paling sebentaran lah kalau lemas. Oh gitu. Itu sip-sipan biasanya seminggu sekali apa? Iya, 2 hari sekali. Oh, 2 hari sekali. Iya. Kadang pagi, kadang sore, kadang malam gitu. Itu waktu itu di pabrik apa itu? Pabrik plastik. Plastik. Plastik ya, plastik kemasan gitulah, tapi masih bahan gitu kan. Di daerah mana? Daerah Cilengsi. Oh, daerah Cilengsi. Daerah Cilengsi. Iya. Sudah lama itu, sekitar berapa lama itu sudah? Saya kerja 9 tahun. Di mana Kang? Pernah ada ini waktu apa? Di sana punya pengalaman di pabrik itu, pengalaman malam atau siang, pengalaman ya misteri yang nggak masuk akal lah, logika gitu nggak masuk gitu. Pernah gak Bang? Pernah. Saat itu waktu mesin Ini shutdown. Malam nih? Malam. Sekitar jam berapa? Sekitar jam 11, 12, terus sampai pagi nggak ada kegiatan, cuman setelah bersih-bersih semua selesai, boleh tuh tidur rehat. Nggak ada yang dikerjain juga kan? Nggak ada yang dikerjain. Udah selesai, mungkin buat besok persiapan gitu. Jadi waktu itu Akang mesin off ya. Udah selesai bersih-bersih, itu sama teman-teman? Iya, semua teman. Sekitar berapa orang waktu itu? Satu shift itu kalau produksi sekitar 10 orang lah. 10 orang. Habis itu bersih-bersih 10 orang itu tidur. Tidurnya di mana? Tidurnya di control room. Control room itu ruangannya seperti apa gambarannya? Ya, nah di situ ada monitor buat ngelihat trouble mesin. Misalkan mesin trouble di mana, kelihatan di komputer. Control room namanya. Control room. Iya. Di situ. Iya. Terus di sebelah situnya ada kontrol mesin. Dalam ruangan begini. Sisi-sisi sininya apa? Mesin-mesin. Cuman di dalam tuh control room ada telepon, ada komputer, ada buku-buku laporan kayak begitu kan. Tuh. Terus ada di dalam juga ininya komputer induk ada gitu. Ya. Tidur di situ. Tidurlah di situ, rehat. 10 orang. Enggak, terbagi 2. Control room ada 2. Ada control room 1, ada control room 2 gitu. Yang sebagian ada di control room 1. Sebagian lagi di sini. 5 lah ya. Sekitar ya 5 orang. Rehat tuh. Tidur semua. Sekitar jam 2 lah. Jam 2 tidur. Jam 2 pagi. Iya. Nah, lanjut Kang, habis tidur. Setelah tidur saya kan berbalik ngebelakangin itu telepon ya. Oh, ada telepon ya. Ada telepon di belakang saya, tidurnya saya menghadap belakang. Gitu ya, menghadap belakang. Sekitar jam 3 itu ada bunyi kletrak, kayak bunyi jatuhin, maksudnya setelah pakai kan suka bunyi tuh telepon. Gagang telepon. Gagang telepon tuh antar kontrol room. Nanti dulu. Itu posisi saat itu Kang Asep belum tidur apa mau tidur apa bagaimana? Sudah tidur. Cuman kedenger itu. Ini ada siapa nih gitu kan, habis naruh jadi telepon. Kebangun. Ketrak gitu. Teman-teman semua tidur semua. Tidur semua. Gitu. Jadi oke, lanjut lagi Kang. Jadi dari tidur ngadep belakang telepon, sudah tidur. Tiba-tiba itu bunyi gagang telepon seperti ditaruh. Iya, ada yang setelah make, kayak ada yang setelah make. Padahal saat itu nggak ada orang. Nggak ada orang.
awal saya bangun dikira ada orang gitu kan, mungkin si Anu gitu kan, mungkin. Tapi kok saya lanjutin tidur itu bunyi lagi. Jadi ini kan maaf nih, Akang tuh belakangin telepon, Akang bunyi itu, dengar bunyi telepon di belakang, terak. Akang langsung ngadep pasti dong. Iya, balik badan, balik pengen tahu siapa sih nih, gitu kan. Pas lihat telepon gak ada orang. Nggak ada orang. Wow. Nggak ada orang. Gue merinding kan. Iya. Terus pada saat itu Akang balik badan ngelihat nggak ada orang. Terus pikiran Akang pada saat itu apa? Mungkin ada binatang kayak tikus. Saya kira itu gitu kan. Nggak mikir macam-macam. Nggak mikir macam-macam. Paling tikus. Tikus kali. Terus gitu Akang kan. balik lagi. Tidur lagi. Ngadepin belakang lagi. Telepon itu. Iya. Nah, terus? Tapi kata saya, kadang saya merhatiin keletrak. Saya berbalik tiba-tiba tuh langsung cepat. Cepet-cepet. Nggak ada tikus, nggak ada gitu kan, orang nggak ada juga. Lanjutin mau tidur tadinya. Iya. Lanjutin mau tidur, masih bunyi dengan yang sama, Gagang itu. Iya, terus menerus. Berapa kali dia bunyi itu? Iya, lebih dari 3 kali. Waduh. Trak gitu. Iya, lebih. Kadang-kadang kalau kayak ada orang lagi narok dimainkan. Iya gitu. Terus Akang langsung balik badan lagi. Berbalik badan lagi, nggak ada orang lagi. Saya merhatiin itu. Ini yang kedua nih. Iya, yang kedua kata saya bunyi handphone, bunyi telepon bukan sih gagangnya. Saya pastiin saya bangun. Saya Akang berdiri nih. Berdiri bangun. Datang ke telepon Datang ke telepon, saya angkat gagangnya. Saya taruh ketrak. Iya benar ini. Ini benar. Tapi nggak ada orang. Tapi siapa gitu kan? Ini siapa gitu ya? Apa iya tikus berkali-kali gitu kan? Sedangkan posisi di situ semua sepi dan teman-teman tidur. Pada tidur, iya. Mesin off, pastinya sepi. Nggak ada suara apa-apa. Hening. Akang jalan, bangun, ngejalan ke telepon itu untuk memastikan apakah betul bunyi itu apa bukan. Akang coba angkat, ternyata bunyi itu bener ini gitu kan. Setelah itu apa yang ada di pikiran Akang pas Akang taruh? Saya coba tidur lagi karena memang ngantuk kan buat besok aktivitas nih. Pagi biasanya langsung start. Iya, pikir udahlah gitu kan. Akang tidur lagi, datang lagi ke tempat berebah tadi, pembaringan. Ngadep mana? Ngadep masih yang sama, ngadep sono gitu kan, lagi belakangin ya. Gini kan. Posisi lagi enak. Iya. Kalau ke sana posisinya kurang enak, enakan ke sini gitu kan. Masih bunyi lagi lah, kata saya kok masih bunyi. Berapa kali itu? Sekali dua kalian lah. 2 kali ya. Trak gitu kan. Loh, sempat nggak benar nanti dulu. Pas yang bunyi ketiga ini, Akang itu sempat nggak berpikir yang aneh-aneh ini apa tentang hal yang gaib itu? Ya mungkin di sini tempatnya dulu kan pesawahan ya. Agak dibilang ada angker juga lah gitu kan. Cuman saya nggak hiraukan itu karena memang saya ya tipenya tipe penakut juga kan. Jadi sebelumnya Akang sudah tahu itu adalah dari cerita orang-orang semua di situ. Ya iseng, ada yang iseng lah gitu kadang-kadang. Tapi bukan orang gitu kan. Suka iseng juga. Akhirnya saya bangun. Siapa? Saya duduk sebentar. Sebentarnya yang ketiga kali. Wah ini mah kayaknya ada yang iseng ya, jadi ngeganggu saya tidur kan, maksudnya buat besok aktivitas gitu. Akhirnya ya udahlah, saya pindah aja kontrol room yang satu lagi gitu kan. Ini udahlah, mungkin dia pengen bercanda sama saya, cuman sayanya nggak mau. Ya bercandanya juga takut juga kita kalau bercanda begitu. Kalau teman-teman pada tidur masih nggak ada yang bangun. Akang duduk, wah ini udah nggak beres. Iya nggak beres gitu kan. Ini harus cepat-cepat pergi nih. Pergi. Kan takut juga pada saat itu pasti dong. Iya takut pastinya. Takut. Karena kan sepi. Nggak masuk akal. Iya. Akhirnya Akang berdiri, terus kata saya, ya udahlah, saya ngomong gitu kan. Akang ngomong keluar suara nih. Iya. Ya udahlah kalau mau bercanda gue mau tidur, saya ini aja angkat teleponnya semua prak tuh sendiri. Ya pergi aja udah jalan gitu kan. Berdiri deketin telepon itu. Kalau mau bercanda aja sudah sana sendiri. Kebalikin. Iya, gini diangkat doang. Brak. Diangkat aja. Drak gitu. Itu sampai saya angkat itu juga temen gak ada yang bangun. Mungkin lelap juga ya. Saking lelap tidurnya. Lelap juga tidur ya kan. Ya udahlah, saya tidur pindah ke
yang satunya lagi. Akang jalan pindah ke yang satunya lagi. Pas jalan Akang keluar dari situ nggak ada apa-apa ya? Nggak ada apa-apa. Oke, terus mau pindah ke satunya lagi, teman-teman di sebelah sudah tidur semua. Udah tidur semua, sama semua tidur, Semua rehat. Jadi cuma Akang sendirian di situ? Sendirian gitu. Hanya sendirian. Hanya sendirian. Terus Akang masuk tidur di situ. Tidur di situ. Tapi nggak ada gangguan di situ. Nggak ada, lancar aja. Lancar, gitu. aman lah ya. Sampai pagi. Sampai pagi. Sampai besok mau startup. Kan bahasanya startup ya. Lalu Akang cerita nggak tuh ke teman-teman? Ya cerita, cuman teman-teman banyak yang cerita lebih horor dari itu. Oh iya. Jadi itu belum seberapa. Temen ada yang lebih dari itu. Apa katanya cerita teman yang lebih horor dari itu? Kadang-kadang dia nyium bau amis, darah. Amis berarti darah. Darah. Itu di ruangan mana? Apa di mana? Di mana aja. Kadang-kadang kalau lagi isengnya bisa di dalam ruangan, bisa di luar pabrik. Sapam biasanya kebanyakan itu. Sementara sekitar tuh nggak ada apa-apa yang berbau amis. Nggak ada. Pabrik. Nggak ada. Amis, ya? Amis apa nih? Gitu. Amis apa? Sementara pabriknya plastik. Pabrik plastik, gitu ya, kan? Beda kalau pabrik telur. Lalu setelah itu teman menceritakan pernah nyium berbau amis. Bau amis. Nah, terus bagaimana cerita teman tuh pada saat itu? Kalau teman pada saat itu kan sapam ya. Ya dia setengah malam mau menjelang pagi lah. Biasanya kayak begitu kan udah mulai sepi-sepi banget. Jam 3-an gitu. Dia kan si sapam itu mungkin tidur nggak mau, akhirnya dia cari kegiatan. Ya. Nyuci motor dah sendirian di ruangan di ruang parkir. Di parkiran. Oke, basement lah ya. Iya, cuci motor sendiri. Itu kan pada saat itu emang habis hujan juga. Habis hujan. Setelah hujan kan lumayan lah, adem juga kan. Suasana adem, udara juga adem gitu kan. Cuci motor. Pas cuci motor sendirian ya? Sendirian si sapam. Katanya, wah ini bau amis apaan ya? Itu cerita dia ke saya. Setelah saya cerita tentang telepon itu, dia juga cerita. Saya juga lebih dari itu. Waduh. Iya katanya. Lalu dia cerita kan gitu kan ya? Cerita. Terus dia nyium tadi, ini bau amis apa? Bau amis apa nih gitu kan? Sampai berkali-kali sempet dia hiraukan, nggak hiraukan lah maksudnya. Cuekin aja. Cuekin lah. Udahlah. Nggak dihiraukan, udahlah. Masih makin kenceng malah kata dia. Baunya itu? Baunya makin kenceng. Kuat? Iya, waduh. Mungkin berasa juga ke dia kan. Waduh, apa nih gitu kan. Bau darah? Ingat dia cerita-cerita dari orang tuanya mungkin yang dulu-dulu. Bahwa di situ tuh ada katanya, dibilang si buntung. Nanti dulu nih Kang. Dia kan ingat cerita orang-orang tuanya dulu yang ada di pabrik itu, bahwa dulu di situ terkenal ada namanya penunggunya namanya si buntung. Ini saya mau tanya, dikatakan namanya si buntung itu, yang buntung itu kakinya, tangannya atau apanya? Kalau menurut si Pasapam dari orang tuanya dulu, yang buntung itu kepalanya. Kepala. Jadi nggak ada kepala. Lehernya buntung. Badan aja gitu. Iya. Kalau dia datang itu biasanya bau amis. Bau darah. Gitu kata penuturan orang sekitar yang lebih tua, yang lebih tahu pengalaman orang tua. Teringatlah dia itu. Wah, mungkin ini kali yang dibilang si buntung datang nih. Akhirnya dia ngomong sambil nyuci motor, jangan iseng lah gitu kan. Saya juga berani nih Sapam nih. Ngomong sendiri lah gitu kan sambil nyuci motor belum kelar kan cucian kan, pasti dia mau kelarin sambil ngomong begitu, jangan iseng lah, saya juga sama masih keturunan sini gitu, jangan diisengin. Nah setelah dia ngomong begitu yang terjadi apa katanya? Nggak lama hilang bau amis, jadi gitu, cuman iseng doang sih sebenarnya. Begitu. Jadi tapi dia mau menunjukkan bahwa dia itu ada eksistensi. Iya, eksistensinya itu ada. Sambil ngopi. Ngopi. Nyantai kita nih. Ngopi guys. Iya. Kita ngopi di kebun nih. Jadi gitu, begitu Bang. Sapam itu menceritakan ke Kang Asep bahwa dia pun sering mengalami banyak juga sih sebenarnya cerita-cerita di situ dari teman-teman yang lain. Oh gitu. Dari teman-teman yang lain. Ada cerita teman-teman atau bagaimana, atau dari Sapam apa yang lain selain itu? Masih ada sih. Masih ada.
Oh gitu. Malah yang punya pabrik, bukan yang punya pabrik ya, waktu itu kalau nggak salah orang kantor lah. Kantor kadang-kadang kalau lagi sepi-sepi gitu kan. Iya. Itu di dalam kantor ada seorang kakek-kakek duduk. Oh. Dalam ruangan. Kakek-kakek duduk. Sepi, dia orang kantornya sendiri. Sendiri dia lewat mungkin ngambil berkas apa. Mau ngambil gitu berkas dia lewat kantor. dalam kantor, dia lihat ada kakek-kakek lagi duduk. Cuman di dalam ruangan ada kacanya. Dalam kaca kayak duduk di kursi. Duduk di kursi. Iya, sendirian pakai topi kayak abang begini. Merinding ya. Kayak saya katanya. Iya, pakai topi kayak begini, kayak Topi, petani lah topi modelnya. caping, Iya, topi caping. caping. Duduk. Kayak juragan tanah. Pakaiannya apa katanya? Pakaiannya lusuh. Lusuh gitu kan. Kayak kakek-kakek kampung gimana sih? Iya, kayak petani-petani. Iya, orang kan mikirnya orang kantor nih. Lah, siapa sih ini kakek-kakek masuk ke dalam kantor kan Di begitu jalan kan? Dia lewat, dia ngeliat itu. Ngeliat Terus pas dia lihat itu, dia berhenti apa dia terus jalan? Berhenti sebentaran. Setelah itu udahlah, dia mungkin masih banyak kerjaan gitu kan. Akhirnya dia tinggalin. Gitu. Cuman itu cerita menurut kawan, dia cerita ke kawan saya. Itulah diantaranya di pabrik yang saya pernah kerja itu. Mungkin kalau masih mau dilanjut, masih banyak informasi dari teman-teman. Itu kayaknya menarik juga. Iya, menarik. Kalau kita lanjut suatu ketika nanti, misalkan kita pas Kang Asep, lagi waktunya juga luang, saya juga, kita berangkat ke pabrik itu, langsung ke lokasi. Di situ kita mencari sumber-sumber informasi langsung. Betul. Di situ. Itu kayaknya lebih menarik itu. Lebih menarik, masih banyak cerita-cerita itu. Yang lebih ekstrim lah bahasanya. Boleh lah nanti kita ini ya, kita tentukan nanti ke waktunya kita tentukan. Iya. Oke lah kalau gitu Kang Asep, ini terima kasih banyak sama-sama atas informasinya untuk saat ini. Ya kita segini dulu. Nanti kita lanjutkan lagi. Lain waktu di pabrik itu, pabrik plastik Cilengsi ya? Iya, pabrik plastik Cilengsi. Makasih ya Kang Asep ya. Sama-sama. Oke, sampai sekian dulu. Nah, ini acara kita hari ini. Nanti, insya Allah, lain waktu kita langsung ke TKP. Kita meliput di sana, kita mencari sumber informasi di sana langsung dengan orang-orang di sana dan beberapa orang yang ada di sana. Ya, terima kasih sudah menonton. Jangan bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.